Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Salam dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 kelas praktikum B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi GPIO atau EIO dengan menggunakan ESP32 dan STM32. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang debounce pada tombol. Apa itu debounce pada tombol? Penjelasan konsep debounce. Debounce adalah proses menghilangkan sinyal noise akibat getaran mekanis tombol yang dapat menyebabkan triggering ganda yang tidak diinginkan pada input digital. Metode debounce. Debounce hardware. Metode hardware seperti RC filter dan Smith trigger digunakan untuk mengurangi sinyal noise pada input tombol secara fisik dan efektif. Debounce software. Pendekatan software termasuk timer interrupt dan state machine menawarkan solusi fleksibel untuk mengatasi debounce melalui pemrograman dan logika perangkat lunak. Pengantar resistor pull up dan pull down. Konsep dasar resistor pull up dan pull down digunakan untuk menetapkan level logika default pada input digital, memastikan sinyal stabil saat tidak aktif. Nah, penjelasan dan analisa pull up atau down di STM32. Konfigurasi GPIO-X PUPDR. Dalam STM32, konfigurasi pull up dan pull down diatur melalui register GPIO-X PUPDR untuk menetapkan level logika input yang diinginkan. Nah, oke, di sini kita masuk ke video screen record untuk PSG-nya dan hardware. Nah, di sini untuk tampilan terminalnya. Nah, di sini karena ini pull up, sebenarnya. Nah, program ini yaitu menggunakan LED di PC13. Di sini tombol ada di PB0 dan dikonfigurasi sebagai input pull up. Artinya kondisi defaultnya high dan saat ditekan jadi low. Di dalam loop, sistem mulai dari kondisi idle dan menunggu perubahan dari high ke low. Begitu terdeteksi ada perubahan, sistem masuk ke kondisi debounce dan mulai nyatet waktu pakai milis. Kalau setelah 50 ms tombol masih low, berarti tekanannya valid. Di situ LED ditoggle dan jumlah tekan ditambah karena LED-nya aktif low. Logika digital write-nya dibalik. Waktu tombol dilepas, sistem debounce lagi, lalu hitung durasi tekan berdasarkan selisih milis sekarang dengan waktu mulai tekan, dan hasilnya ditampilkan seperti itu. Nah, ini saat tombolnya ditekan itu nyala. Nah, di situ menggunakan pull up. Oke, di sini kita masuk ke yang pull down. Jadi di sini sebenarnya konsepnya sama, tapi LED pakai PB1 yang sifatnya active high. Jadi nggak perlu pembalikan logika waktu digital write. State-nya juga dipisah lebih detail antara debounce tekan dan debounce lepas, tapi alur besarnya tetap sama. Saat tombol ditekan valid, LED ditoggle dan counter bertambah. Saat dilepas, durasi tekan dihitung dan ditampilkan ke serial. Seperti ini contohnya. Nah, saat tombol nggak ditekan, itu lampunya nyala. Lalu saat tombolnya ditekan, lampunya akan mati. Nah, di sini adalah pull down. Nah, lanjut ke PPT. Contoh kasus STM32, rangkaian tombol dengan pull up internal di STM32 memastikan level logika default berada pada kondisi tinggi saat tombol tidak ditekan. Penerapan debounce software menggunakan algoritma sederhana dapat mencegah multiple triggering dan memastikan sinyal yang stabil saat tombol ditekan. Nah, diagram, karena kita tidak memakai diagram tapi langsung memakai push button. Nah, lanjut ke ESP32.
Analisa dan konfigurasi. Pull up dan pull down resistor di ESP32 menyediakan pengaturan level logika input untuk memastikan sinyal stabil saat tombol ditekan atau tidak. Nah, kita ke videonya. Nah, untuk ESP32 ini konsepnya juga sama persis. Pin dikonfigurasi sebagai input pull up atau pull down. Pembacaan pakai digital read, debounce pakai milis, dan logika dikontrol pakai state machine. Jadi walaupun portnya beda, struktur programnya tetap bisa dipakai, cuma disesuaikan di bagian pin dan konfigurasi awalnya saja. Nah, di sini video akan menampilkan writing data dari ESP-nya dan hardware-nya. Nah, di sini writing. Nah, di sini saat nggak ditekan itu lampunya nyala. Nah, saat ditekan lampunya akan mati. Nah, di sini adalah pull down dengan menggunakan ESP32. Nah, ini untuk pull up ESP32. Sebenarnya sama-sama aja, tapi kita ubah. Nah, sini videonya. Oke. Nah, ini untuk hardware-nya, untuk ESP32. Nah, di sini waktu dipencet itu LED-nya nyala. Dan ini waktu dipencet lagi LED-nya mati. Seperti itu. Nah, contoh kasus ESP32, rangkaian menggunakan tombol dengan pull down internal pada ESP32 menunjukkan input dalam gerakan pada saat tombol tidak ditekan. Dua software diterapkan untuk memperbaiki sinyal input, menghindari noise, dan multiple triggering dari getaran saat tombol ditekan. Nah, ini tidak pakai. Nah, di bagian demonstrasi dilakukan 8 percobaan pada ESP32 dan pada STM32 dengan konfigurasi pull up dan pull down baik dengan LED internal maupun eksternal. Hasilnya LED eksternal. Hasilnya konsisten, satu kali tekan menghasilkan satu kali perubahan LED. Di monitor juga terlihat jumlah tekan dan durasi tekan dalam milidetik. Ini membuktikan metode debounce dengan state machine berhasil menghilangkan efek bouncing dan sistem bekerja stabil di kedua platform. Nah, perbandingan pull up dan pull down. Ketersediaan STM32 dan ESP32 memiliki pull up dan pull down internal yang tersedia, memudahkan konfigurasi sinyal input tanpa komponen eksternal tambahan. Cara konfigurasinya dilakukan melalui register GPIO untuk STM32 dan menggunakan API di ESP32, memudahkan pengembang dalam implementasi. Efek praktisnya, penggunaan pull resistor berpengaruh pada stabilitas sinyal, meminimalkan noise, dan memastikan pembacaan input yang akurat pada kedua platform. Ringkasan pentingnya debounce pada tombol. Fungsi debounce pada tombol sangat penting untuk menghindari kesalahan input akibat noise, memastikan sinyal yang akurat dan stabil dalam sistem digital.